Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Maulidina. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam dengan NIM 0101233147 semester 1. Pada metode pembelajaran kali ini, saya akan membahas atau memperkenalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Terminologi hadis. Hadis. Secara etimologi, hadis merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, peristiwa, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Penggunaan dalam kata sifat atau adjektif mengandung arti 1. Al-jadid, yaitu merupakan sesuatu yang baru. 2. Al-khabar, yaitu merupakan berita ataupun yang dipercakapkan, dipindahkan dari seseorang ke orang lain. 3. Al-qarib, yaitu sesuatu yang dekat. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain 1. Komunikasi religius. 2. Cerita duniawi atau kejadian alam. 3. Cerita sejarah. 4. Rahasia atau percakapan yang masih hangat. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Salah satu contohnya adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan al-hiwalnya. Yang kedua, sunnah. Secara etimologi, ringkasnya jalan yang lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana perkataan Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Secara terminologi, sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah menjadi rasul. Yang ketiga, khabar. Khabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar muhaddisin. 3. Khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis. Yang keempat ada aksar. Secara etimologi berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Aksar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aksar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khabar, dan aksar sebagai diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketaatan, kedudukan dan fungsi hadis dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatnya, ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana firman Allah, mereka kami utus untuk membawa
keterangan-keterangan atau mukjizat dari kitab-kitab, dan kami turunkan Az-Zikri atau Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.